Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Aisyah ditampar dua kali. Matahari terbit dengan gemilang di langit Madinah, dan Nabi Muhammad bersama istrinya Siti Aisyah memulai perjalanan mereka bersama beberapa sahabat yang setia. Mereka mengikuti jalan yang berdebu, menjalani perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tetapi perjalanan itu tidak berjalan dengan mulus. Di tengah perjalanan, ketika mereka melewati sebuah lapangan yang hijau, terdengar suara gemericik. Dan kalung indah milik Aisyah tergelincir dari lehernya dan jatuh ke tanah. Aisyah merasa seketika hatinya berhenti berdetak dan tatapannya beralih ke kalung yang hilang. Rasulullah merasakan kegelisahan istrinya dan segera menghentikan unta yang ditunggangi. Beliau turun dari punggung unta itu dan dengan lembut mengusap punggung Aisyah. "Jangan khawatir Aisyah, kita akan mencarinya bersama-sama," kata Nabi dengan suara yang lembut. Aisyah dengan mata berkaca-kaca mencoba tersenyum kepada suaminya. Mereka berdua mulai mencari kalung yang hilang itu. Di tengah lapangan yang luas, di balik terik matahari yang menyengat, mereka berdua mencari tanpa henti. Rasulullah menggelar matanya ke bawah, berusaha untuk menemukan tanda-tanda kalung tersebut. Sementara Aisyah meraba-raba tanah berharap bisa merasakan sentuhan lembut kalung di ujung jarinya. Beberapa sahabat yang setia juga turut membantu mencari, tetapi kalung itu sepertinya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Aisyah merasa semakin sedih dan takut. Kalung itu bukan hanya sekedar perhiasan baginya, tetapi hadiah dari Nabi pada suatu hari yang indah. Kalung itu mengandung kenangan yang sangat berharga bagi dirinya. Namun, keberuntungan belum berpihak pada mereka. Rasulullah akhirnya merasa sangat lelah, dan beliau beristirahat di pangkuan Aisyah yang penuh cinta. Dalam ketidakberdayaan, beliau tertidur dengan wajah tenang yang begitu dikenal oleh sahabat-sahabatnya. Namun saat beliau sedang tidur, takdir menghadirkan kejutan yang tak terduga. Abu Bakar, sahabat setia Rasulullah dan ayah dari Aisyah, tiba-tiba muncul di tempat itu. Dia melihat Rasulullah sedang tidur di pangkuan putrinya dan menyadari bahwa Rasulullah kelelahan karena mencari kalung Aisyah yang telah hilang. Dengan mata yang berkaca-kaca, Aisyah melihat ayahnya mendekatinya. Ia merasa lega melihat wajah ayahnya yang disayanginya dan berharap dia bisa menemukannya. Namun sebelum dia bisa berkata apa-apa, Abu Bakar tiba-tiba menamparnya dengan begitu keras. Suara tamparan itu menggema di tengah lapangan yang sunyi. Dan wajah Aisyah terasa seperti terbakar oleh rasa sakit. Dengan suara yang penuh kemarahan, Abu Bakar berkata, "Kamulah yang menahan manusia karena sebuah kalung." Aisyah yang terkejut dan terluka secara fisik dan emosional, menangis dengan sedih dan bingung. Ia merasa sangat tersinggung oleh kata-kata ayahnya dan tidak mengerti mengapa dia harus diperlakukan seperti itu. Kejadian ini merupakan babak awal dari kisah dramatis tentang konflik dalam keluarga yang menguji kesabaran, keadilan, dan kebijaksanaan Rasulullah
serta memberikan pelajaran berharga bagi seluruh umat Islam tentang pentingnya menjaga kedamaian dalam keluarga dan menghindari kekerasan terhadap istri. Beberapa waktu berlalu setelah insiden pertama, umat Islam terlibat dalam sebuah pertempuran yang membutuhkan kehadiran Nabi Muhammad dan pasukannya. Mereka bersiap-siap untuk berperang demi kepentingan agama dan umat. Namun takdir memiliki rencana lain untuk Aisyah dan kalungnya yang berharga. Saat pertempuran berlangsung, kalung Aisyah sekali lagi jatuh dan hilang. Kali ini di medan perang yang berdebu dan berbahaya. Orang-orang segera terganggu oleh kehilangan kalung tersebut dan mereka mulai mencari dengan penuh semangat. Abu Bakar yang masih merasa bersalah atas tindakannya terhadap Aisyah dalam insiden sebelumnya, berdiri bersama sahabat-sahabatnya yang lain, termasuk Nabi Muhammad, dalam pencarian kalung tersebut. Saat mereka mencari dengan tekun, Abu Bakar mendekati Aisyah dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Dia berkata, "Wahai anakku, tiap-tiap perjalananmu selalu menjadi bala dan menjengkelkan orang lain." Aisyah meskipun masih merasa sakit hati karena insiden pertama, merasa terharu oleh ucapan ayahnya yang penuh pengertian. Walaupun kata-katanya masih menyakitkan, dia tahu bahwa Abu Bakar merasa bersalah atas tindakannya sebelumnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pencarian kalung itu semakin sulit. Pertempuran terus berlanjut dan orang-orang semakin gelisah. Abu Bakar merasa sedih dan bersalah karena kata-katanya tadi yang sepertinya telah menyulitkan situasi. Sementara itu, di langit yang biru, Allah melihat kegelisahan yang melanda umatnya. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun mendengarkan doa dan kerinduan mereka untuk memudahkan urusan mereka. Allah pun turunkan ayat Al-Maidah ayat 6 yang memberikan solusi kepada umat Islam dalam situasi seperti ini. Ayat tersebut berbicara tentang tayamum, suatu cara untuk membersihkan diri ketika air tidak tersedia. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman, "Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Setelah mendengar ayat ini, Abu Bakar merasa lega. Dia menyadari bahwa Allah telah memberikan kemudahan kepada umat Islam dalam situasi sulit seperti ini. Abu Bakar dengan tulus mengakui kesalahannya dan berkata, "Sesungguhnya kau membawa berkah anakku." Kondisi yang sebelumnya tegang menjadi lebih cair. Orang-orang tidak lagi terlalu khawatir tentang kehilangan kalung Aisyah, karena mereka tahu bahwa Allah memahami situasi mereka dan memberikan petunjuk yang jelas melalui ayatnya. Pengajaran berharga pun terungkap dalam peristiwa ini, bahwa dalam segala situasi, kita harus mencari solusi yang adil dan bijaksana, menghormati perasaan orang lain, dan selalu berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa hilangnya kalung Aisyah yang kedua kalinya. Meskipun mereka telah melewati berbagai cobaan bersama, hubungan dalam keluarga Nabi Muhammad masih tidak terhindar dari gejolak. Setiap keluarga memiliki masa sulitnya sendiri. Bahkan, keluarga Nabi tidak terkecuali. Suatu hari,
Di dalam rumah mereka yang penuh cinta dan ketenangan, Nabi Muhammad dan Aisyah terlibat dalam perdebatan yang sengit. Pertengkaran ini berakar dari perbedaan pendapat mereka tentang sesuatu yang sepele. Tetapi perdebatan itu semakin memanas hingga menjadi cekcok. Mereka berdua menyadari bahwa mereka memerlukan penengah yang adil untuk menyelesaikan konflik mereka. Rasulullah dan Aisyah sepakat untuk menghadirkan Abu Bakar sebagai hakim dalam permasalahan ini. Mereka yakin bahwa Abu Bakar, seorang sahabat yang bijaksana, akan bisa menyelesaikan perselisihan mereka dengan adil. Setelah berada di depan Abu Bakar, Nabi Muhammad dan Aisyah kembali berselisih. Mereka berdebat tentang siapa yang lebih dulu menjelaskan duduk perkaranya kepada Abu Bakar. Nabi Muhammad dengan nada yang tenang bertanya kepada Aisyah, "Kamu yang berbicara atau aku yang berbicara?" Aisyah dalam keadaan marah dan frustasi menjawab dengan nada yang tajam, "Seharusnya kamu yang berbicara. Jangan kamu bicara kecuali yang benar." Jawaban Aisyah membuat sang ayah merasa kesal dan naik pitam. "Keterlaluan kamu. Apakah utusan Allah akan berkata selain yang hak?" bentak Abu Bakar. Abu Bakar lantas mengambil tindakan yang tegas, dan tanpa berpikir panjang, dia menampar putrinya dengan sangat keras. Darah segar segera mengalir dari bibir Aisyah yang terluka akibat pukulan tersebut. Dia merasa sangat terkejut dan kesakitan, dan air mata bercucuran dari matanya. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa, dan dia hanya melihat kepada ayahnya dengan penuh kebingungan. Abu Bakar sekarang merasa menyesal atas tindakannya. Melihat putrinya yang terluka dengan pandangan penuh penyesalan. Sekarang dia merasa marah pada dirinya sendiri karena telah kehilangan kendali dan melakukan kekerasan terhadap putrinya. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah pengajaran yang sangat berharga bagi mereka semua. Rasulullah yang selalu berperilaku adil dan bijaksana segera berdiri untuk menengahi situasi ini. "Kami tidak menghadirkanmu untuk ini, dan kami ingin menghendaki ini darimu," kata Rasulullah dengan suara yang penuh dengan belas kasihan, membela hak istrinya atas kekerasan yang dia alami. Aisyah meskipun terluka dan sedih, merasa terharu oleh keberanian dan keadilan suaminya. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad akan selalu melindunginya dan memperjuangkan hak-hak walau dalam kondisi yang sekarang sedang cekcok. Dari peristiwa ini, Rasulullah sekali lagi menunjukkan bahwa seorang suami harus bersikap adil kepada pasangannya dalam segala situasi. Bahkan ketika terjadi konflik, tidak boleh ada tempat untuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan seorang Rasul akan selalu berkata yang benar dan adil. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.